Keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Pada ayat ini disampaikan pengertiannya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti orang-orang yang menabur sebuah biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 1000 biji, ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 261. Pada ayat ini Allah menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mencapai keridhoannya. Hubungan antara infak dan hari akhirat adalah erat sekali, karena sebagaimana diketahui seseorang tak akan mendapatkan pertolongan apapun dari siapapun pada hari akhirat kecuali dari hasil amalnya sendiri selagi ia masih hidup di dunia, antara lain amalnya berupa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mujurnya orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dilukiskan sebagai berikut, bahwa orang tersebut adalah seperti orang yang menyemaikan sebutir benih di tanah yang subur. Benih yang subur itu menumbuhkan sebatang pohon. Dan pohon itu bercabang 7. Setiap cabang menghasilkan setangkai buah dan setiap tangkai berisi 100 biji, sehingga benih yang subur itu memberikan hasil sebanyak 700 butir. Ini berarti 700 kali lipat. Bayangkan betapa banyak hasilnya apabila benih yang ditanam itu lebih dari sebutir. Penggambaran seperti yang terdapat dalam ayat ini adalah lebih jitu daripada misalnya dikatakan secara langsung bahwa benih yang sebutir akan menghasilkan 700 buah. Disebabkan penggambaran yang terdapat di dalam ayat tadi memberikan kesan bahwa amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang senantiasa berkembang dan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sehingga menjadi keberuntungan yang berlipat-lipat, bahwa orang yang melakukan seperti memperkembangkan tanaman yang ditanam oleh seseorang pada tanah yang subur untuk keuntungan penanamnya. Pemirsa Allah Subhanahu wa taala, pengungkapan tentang perkembangan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan seperti yang digambarkan dalam ayat ini telah membangkitkan minat para ahli tumbuh-tumbuhan untuk mengadakan penelitian dalam sebuah masalah. Nah, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebutir benih yang ditanam pada tanah yang baik menunjukkan sebatang pohon pada umumnya menghasilkan lebih dari setangkai buah. Bahkan ada yang berjumlah lebih dari 50 tangkai.
Jadi tidak hanya setangkai saja, dan setiap tangkai berisi lebih dari 1 biji, bahkan kadang-kadang lebih dari 60 biji. Dengan demikian, teranglah bahwa menggambarkan yang diberikan ayat tadi, bahwa sebutir benih dilipat gandakan hasilnya sampai menjadi 700 butir. Bukanlah suatu penggambaran yang berlebih-lebihan, melainkan adalah wajar dan sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa semakin banyak penelitian-penelitian ilmiah dilakukan, semakin tersingkaplah kebenaran apa yang terkandung di dalam Al-Quran, baik mengenai benda-benda, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan, yang menggambarkan keberuntungan orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Nasai, dan Hakim beserta Ibnu Mas'ud berkata, An Abi Mas'ud al-Ansori qala, Ja'a rajulun binaqotin mahtumatin maqala hadihi fi sabilillahi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqotin kulluha mahtumatin. Rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, seorang laki-laki telah datang membawa seekor unta yang bertali di hidungnya. Lalu orang tersebut berkata, unta ini saya nafkahkan di jalan Allah. Maka Rasulullah bersabda, dengan nafkah ini Anda akan memperoleh di akhirat kelak 700 ekor unta yang juga bertali di hidungnya. Pada akhir ayat ini Allah menyebutkan 2 sifat di antara sifatnya, yaitu Maha Luas dan Maha Mengetahui. Maksudnya Allah Maha Luas rahmatnya kepada hambanya, karunia-Nya tak terhitung jumlahnya, serta Maha Mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang patut diberi pahala berlipat ganda. Mereka yang suka menafkahkan harta bendanya untuk kepentingan umum, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk kepentingan pendidikan, bangsa dan agama, serta keutamaan-keutamaan yang akan membawa bangsa itu kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila menafkahkan semacam itu menampakkan hasilnya untuk kekuatan agama dan kebahagiaan bangsa, maka orang-orang yang bernafkah itu akan dapat pula menikmatinya. Ajaran Islam mengenai infak sangat tinggi nilainya. Selain mengikis sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir dan mementingkan diri sendiri, infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam bahwa masing-masing orang senantiasa saling membutuhkan dan seseorang tidak akan dapat hidup seseorang diri. Oleh sebab itu, harus ada sifat gotong royong dan saling memberi, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dapat ditiadakan. Persaudaraan dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.